Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian yang sudah seperti biasa setiap jam 6 pagi dan setiap jam 8 malam setiap hari. Abah mengisi adalah live ya di TikTok, di YouTube dan maupun di Facebook ya. Kita menggunakan teknologi yang sudah Allah siapkan adalah untuk saling mengingatkan di antara kita adalah yang bicara tidak lebih alim, yang bicara tidak lebih soleh, yang bicara tidak lebih segalanya. Tetapi adalah kita untuk sama-sama adalah untuk saling mengisi di antara sesama satu udara, saudara, ya, satu nafas, satu hidup, satu Allah, ya. Maka pada malam hari ini adalah atas permintaan sahabat-sahabat semua adalah tentang kajian lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Maka lafaz Bismillahirrahmanirrahim adalah sebuah lafaz yang merupakan amaliyah yang dicintai para malaikat Allah, ya. Adalah merupakan lafaz yang juga dicintai oleh para nabi dan rasul, ya. Dan juga merupakan adalah sebuah konsep kepada kita adalah di penghujung perjalanan diri kita itu harus sampai kepada Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan boleh diartikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah pemahaman kita kepada Al-Quran. Wa inna sesungguhnya dijelaskan bahwa Sidroh Al-Muntaha itu setelah kita memahami adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ya. Wa inna ala rabbikal muntaha, Allah berfirman bahwa sesungguhnya adalah di penghujung perjalananmu adalah Allah. Maka sama saja di penghujung perjalananmu memahami Al-Quran adalah memahami karena adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Maka sahabat, para Nabi Sulaiman adalah bisa memindahkan Ratu Balqis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman bahkan menundukkan adalah seluruh jin dan dari 7 penjara angin, ada 7 dari arah mata angin adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka begitu dalamnya makna Bismillahirrahmanirrahim sampai baginda Nabi adalah mensunahkan. Maka malam ini kita akan coba sedikit membahas Bismillahirrahmanirrahim dari aspek ilmu nahu, dari aspek juga adalah ilmu fikih, ya. Ada hukum, 5 hukum kepada kita, ada wajib, ada sunnah, ada karohah, adalah dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan juga kita akan membahas secara hakikat makna Bismillahirrahmanirrahim yang dikaitkan pada diri, pada tubuh. Mohon maaf ini barangkali karena Abah live-nya di luar, ini sedang hujan, ya. Barangkali mudah-mudahan bisa didengar, mudah-mudahan bisa jelas, bisa mendengarnya dari semua. Jadi demikianlah sahabat, seluruh isi Al-Quran itu selalu diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, kata Abah juga. Kecuali 1 ayat makruh membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah pada surat At-Taubah tadi semua. Maka marilah kita perdalam kembali. Tempo hari kita sudah membahas tentang makna Bismillahirrahmanirrahim, ya. Baik adalah secara ada titik banyak secara isti'anah, secara isti'adah maupun secara istighosah, ya. Dan kita malam hari ini akan lebih jelas lagi melihat dari ilmu nahu, ya, sedikit dari ilmu nahu, ya, karena Abah bukan ahlinya.
tetapi adalah hanya untuk memperkuat saja. Ya, tapi yang kedua adalah juga dari ilmu kalam, ya, dari ilmu tauhid, ya, sekaligus juga dari ilmu fikih dan ilmu hakikatnya. Maka mudah-mudahan saja waktu kita cukup, ya kalau tidak cukup, ya, makna Bismillahirrahmanirrahim kita akan kaji dalam lanjutannya, ya. Barulah setelah kita memahami Bismillahirrahmanirrahim, kita akan kaji makna Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena kata Alhamdulillahirrabbilalamin itu hanya akan dimengerti, akan berdampak adalah pada saat disatukan makna Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, di dalam kitab Khazinatul Asrar adalah seorang ulama sudah membahas. Jadi ini bukan ilmu kirata, tapi ilmu yang sudah ditorehkan para ulama bahwa seluruh isi alam ini adalah yang disebut dengan ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini alam tadi semua. Maka sanurihim ayatina fil afaq. Dan juga ayat kauniyah adalah tubuh kita sendiri. Wafi anfusihim, dan dalam dirimu. Jadi inilah Quran Qadim, dan ini semua isi alam ini adalah ayat-ayat kauniyah sesungguhnya. Tetapi ayat kauniyah itu harus kita satukan dengan ayat Qur'annya. Maka boleh diartikan ayat kauniyah ini 80%, 85% ilmu Allah ada pada ayat kauniyah. Sementara ayat Qur'aniyah itu 15% saja. Maka seluruhnya dihimpun di dalam suratul Fatihah. Itulah kita harus pahami bahwa suratul Fatihah itu kenapa disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran. Karena seluruh surat di dalam Al-Quran itu menuju pada suratul Fatihah. Kenapa suratul Fatihah itu memiliki dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Kemudian adalah dijumlahkan, jumlahnya itu adalah 144 huruf dalam suratul Fatihah. 140 huruf dalam suratul Fatihah itu adalah dikurangi 30 juzu, ya. Karena tubuh kita ini adalah dibagi dengan inilah yang disebut Al-Quranul Karim. Masing-masing adalah memiliki 3 ruas di jari kita ini. Adalah jari ini setiap 5 ruas. Seolah-olah 15 ruas pada tangan, 15 ruas pada kaki. Maka sebenarnya 30 zuzu itu ada pada tangan dan kaki kita. Makanya inilah Allah berfirman, asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Maka disinilah nyata kudrat dan iradat Allah pada kaki dan tangan. Tadi semua. Itu ada 30. Maka kalau 144, suratul Fatihah itu dikurangi 30 juzu, ada jumlah ruas di tangan dan kaki kita. Maka tersisa adalah 114. Maka 114 itu adalah merupakan jumlah surat di dalam Al-Quran. Nah ini ya kenapa Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran, dan setiap surat pada Al-Quran itu masuk dalam suratul Fatihah. Semuanya ada pada suratul Fatihah, dan pada suratul Fatihah ini terhimpun di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang yang sudah sampai kepada Bismillahirrahmanirrahim, termasuk Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, Bismillahi majreha wa mursaha, tuh awali dengan bismillah, ya. Baginda Nabi juga sama, ya. Pada saat beliau menyampaikan di dalam sebuah hadis ada kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Adalah karena memang segala awal bagaimana kita ta'alluqnya abid wal ma'bud, hamba dengan Tuhannya, antara yang mencipta dengan yang dicipta, dan disambungkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah itulah. Maka kenapa semua pekerjaan itu selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan macam Bismillahirrahmanirrahim bisa di awal wal akhir. Jadi kalaupun kita lupa di awal, bisa di tengah dan bisa di akhir Bismillahirrahmanirrahim itu.
Nah, di dalam suratul Fatihah, sahabat, ada 144 huruf yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Kenapa 144 huruf? Karena 144 itu adalah 12 kali 12. Karena di dalam suratul Fatihah ada 4 nun. La ilaha illa Allah. Maka di situ ada 12 huruf seolah-olah alam batin pada diri kita. Alam ahadiyah, alam wahdah, alam wahidiyah, alam arwah. Nah, inilah yang sebetulnya rahasianya. 4 dengan 4 suku kata la ilaha illa Allah. Tetapi jasad kita adalah Muhammad Rasul Allah. Itulah dalam suratul Fatihah ada 3 mim. Maka 3 kali 12, 3 kali 4 adalah 12 huruf. 3 kali 4 adalah 12 huruf. Makanya makna hakikat ada bagian bagi dohir adalah Muhammad, mim ha mim dal, Rasul, ro sin waw lam, Rasul 4 huruf. Tadi Muhammad, Rasul, Allah 4 huruf, alif lam lam ha. Maka Muhammad Rasulullah 12 huruf, la ilaha illallah 12 huruf. Maka disitulah sesungguhnya adalah merupakan la ilaha illallah adalah batinmu, Muhammadur Rasulullah adalah jasadmu. Maka pada saat kita sholat, kita berdiri sebetulnya adalah Allah dan Muhammad. Maka dari situlah kata ahad, kita berdiri itu kepala kita adalah alifnya. Dada kita adalah haknya, udel kita adalah mimnya, kaki kita adalah dalnya. Tapi pada sujud itulah mim ha mim dal. Seolah-olah adalah Muhammad yang sedang bersatu adalah dengan Allah. Gula dan manisnya adalah satu.